Belitung, sepotong surga tropis di sebelah timur pesisir Sumatera Selatan yang jadi tersohor keindahannya sejak film Laskar Pelangi. Gak banyak yang nyadar kalau pulau ini lumayan dekat dari Jakarta, dan ini terlihat dari masih minimnya turis lalu lalang di kota Tanjung Pandan, yang notabene merupakan pusat kehidupan pulau ini. Belitung juga lebih dikenal karena kekayaan kulinernya, kayak kopi sama mie. Tapi percaya deh, kalau kalian stay tune agak lama dengan video ini, gue bakal nunjukin bahwa ada sisi lain dari pulau kecil ini yang gak kalah indah. Sekarang saya mau lanjutin ke Tanjung Pendam, cuman udah mulai agak rintik nih. Pantai Tanjung Pendam sebetulnya mirip kayak taman kota. Lu bakal nemuin banyak variasi jajanan sore sampai makan malam bertema hidangan laut. Walaupun cuacanya agak muram waktu pesawat gue mendarat sore ini, kecantikan pesisir di Tanjung Pendam ini nggak bisa tertutupi, bahkan oleh awan gelap sekalipun. Adanya bagian langit yang cerah dan berawan pekat malah ngebikin pemandangannya bak lukisan di galeri seni yang bertemakan suasana kontras. Cuaca Belitung sekitar bulan Mei 2021 ini memang agak berbeda dari Jakarta, yang kebetulan lagi panas-panasnya waktu itu. Di sini, namanya hujan sama panas terik tuh sif-sifan aja. Beberapa ratus meter aja gue jalan, dan kondisi cuacanya bisa beda banget. Misalnya di Satam Square ini, yang jaraknya nggak sampai 1 kilometer dari pantai barusan. Anyway, karena gue nyampainya pun udah sore banget, petualangan hari ini di Belitung gue tutup dulu. Dan dilanjutin lagi besok paginya setelah motor rental sampai hotel. Nah, jadi saya nggak bohong ketika saya sempat bilang ke beberapa orang bahwa Belitung ini termasuk salah satu destinasi yang bagus banget kalau buat kalian motoran, karena nih Satu hal yang gue suka dari Belitung adalah kondisi jalannya yang mulus banget, bahkan di daerah-daerah pelosoknya. Tiap main kesini, gue selalu menguji batas kemampuan motor dan keselamatan diri gue, terutama di jalanan lurus yang menurun. Sorry Etilang, lu nggak berlaku di sini. Nah, yang saya ingat dari Belitung itu salah satunya adalah perkebunan sawitnya. Realita yang kurang mengenakan buat aktivis lingkungan adalah bahwa kebun sawit dan tambang timah adalah pemandangan lazim yang bakal dijumpai di Belitung ini. Ironisnya, suka nggak suka, duit dari dua bisnis inilah yang berkontribusi sebagian terhadap pembangunan Belitung, terutama untuk aspal mulusnya yang gue suka. Saya mutusin buat mampir bentar ke Tebet Rasau. Tebet Rasau itu kan sebenarnya cuma kayak geosite. Dari belakang itu ada jembatan, nanti saya harus seberangin. Obrolan gue dengan pengelola geosite Tebet Rasau mengonfirmasi fakta soal signifikansi kebun sawit dan tambang timah tadi. Gue juga jadi menyadari keberadaan komunitas di sini yang punya kekhawatiran soal kerusakan lingkungan yang timbul di Belitung. Upaya mereka salah satunya adalah dengan melakukan diversifikasi ke perkebunan lada putih supaya pencarian masyarakat nggak lantas mati gara-gara upaya penutupan tambang timah dan kebun sawit. Tempat dimana kekayaan alam sama baik biotik maupun abiotiknya itu cukup variatif, dan ini adalah satu dari 2 geosite di Belitung menurut warga sini yang udah diakui oleh UNESCO. Dia agak lama di Tebet Rasaunya, cuman sekarang saya udah nyampe di replika sekolah Laskar Pelangi. Dulu pernah kesini, cuman sekarang mau main lagi sih, mau lihat lagi. Tadi loketnya itu di bawah nggak ada orang, jadi free. Depan sih ada beberapa turis di situ, nggak tahu juga. Dulu juga ada beberapa bocah sini yang ceritanya memerankan karakter Laskar Pelanginya lah. Kadang pengaruh suatu film atau novel nggak bisa dianggap enteng. Bahkan setelah bertahun-tahun, Laskar Pelangi masih punya dampak sedemikian rupa terhadap pariwisata di Belitung. Jadi saya nge-skip buat Kampung Ahok sama Musim Andrea Hirata karena lagi tutup ternyata. Terus kalau Kampung Ahoknya sih karena emang sepi aja ya dan udah sono. Nah, jadi sekarang saya udah tiba di Pantai Nyer Melambai. Dulu pernah sini kayaknya, feeling saya. Soalnya nggak asing sih pantainya itu. Mungkin pas kesininya agak asing, cuman pas masuk udah nggak asing sih. Pantai Nyer Melambai adalah salah satu pantai ikonik di Belitung Timur. Sayangnya, potensinya sebagai objek wisata kurang kelihatan setiap kali gue mampir kemari. Capek banget. Sebenarnya
Nggak jauh sih dari, misalnya kalau hitung kilometer jauh ya dari Tanjung Pandan ke Belitung Timur ini, cuman kurang lebih sebenarnya kalau saya nggak berhenti perjalanannya mungkin cuma makan waktu sekitar 1,5 jam sebetulnya. Pantai pasir putih dan laut birunya bisa gue sandingin dengan pantai Ketapiang di Padang. Dan dengan strategi promosi dan konsep pembangunan yang tepat, gue rasa pantai ini bisa jadi hidden gem yang menarik, terutama buat water sport. Apalagi pantai ini udah langsung menghadap Laut Jawa dan Pulau Kalimantan. Unik deh. Oke, baru masuk area open pit. Jadi ini tuh dulu tambang yang kemudian dialih fungsiin jadi semacam geosite juga. Saya disuruh pakai APD begini, tadi di bawah tuh loketnya di situ. Nah ini sekarang katanya jalan sekitar 500 meter, nanti bakal sampai ke geosite-nya, open pit-nya itu. Bayar 50, dapat APD, dapat juga air sebotol. Di bawah sini nih open pit-nya. Jadi sekitar sini nih. Dulunya bekas tambang, udah ditinggalin, kemudian jadi semacam kubangan gede. Lebih bagus kalau main ke Namsalo Geosite bak main ke miniatur tambang Freeport, dan kita jadi bisa belajar banyak soal dampak keberadaan tambang di suatu daerah. Katanya tuh di bawah itu ada terowongan bawah tanah kalau mau ditelusurin, sekitar 10 meter di bawah tanah. Cuman yang jadi masalah kalau diperhatiin itu jalurnya itu liku-liku, muterin mulut tambangnya berapa kali baru bisa sampai ke bawah. Di belakangnya itu kalau kalian bisa lihat juga itu udah deretan bukit sama hutan lebat di ujung. Cuman ironisnya kalau kalian bisa ngeliat ke belakang situ, kebanyakan itu udah jadi perkebunan sawit. Di Belitung ini ada juga sekelompok kecil masyarakat yang melakukan budidaya lebah hutan buat diambil madunya. Penjaga Namsalo nunjukin ke gua sarang lebah berbentuk kotak kayu yang jumlahnya ada belasan. Madu hutan sendiri rasanya bervariasi, tergantung sumber nektarnya. Ada yang manis, asam, sampai pahit. Buat nyicipin, kita cukup nyolokin pipet ke salah satu gelembung di dalam kotak. Nggak perlu takut disengat kok. Kebetulan gue nyobain varian yang manis waktu itu. Mungkin madu juga bisa jadi bisnis alternatif yang lebih ramah lingkungan. Wih, kita sampai di pantai Tanjung Tinggi. Ini tuh udah di bagian utara mau ke barat laut sebetulnya dari Pulau Belitung. Artinya kalau nanti saya terusin ke arah barat dari sini, itu bakal nyampe di ujungnya di atas itu di pantai Tanjung Kelayang. Nanti kalau turun ketemu Tanjung Pendam lagi, Tanjung Pendam belok dikit, akhirnya sampai di penginapan. Jadi sekarang tuh jam 5 kurang dan orang-orang lagi pada asik keluar sih tuh. Oke, baru aja mau nyampe sih di kawasan Batu Baginda di belakang tuh. Besoknya gue melipir ngelewatin Batu Baginda menuju Pantai Penyabong yang letaknya ada di barat daya Belitung. Ya, sekitar 100 km lah dari Tanjung Pandan. Batu Baginda sendiri terkenal sebagai tempat hiking di Belitung. Dari atas sana katanya lu bisa ngelihat pemandangan pulau ini dari mulai pantai dan laut sampai hutannya. Sayangnya gue belum berkesempatan buat nyoba hiking ini. Salah satunya karena fisik gue yang gak prima-prima amat sejak lulus kuliah. Orang biasanya kalau mau hiking bakal parkirin kendaraan di depan, lengkap dengan kunci yang menggantung. Kepercayaan ini entah datang dari keyakinan atas kebaikan hati orang sini, atau dari fakta bahwa Belitung adalah pulau kecil, dan lu hampir gak mungkin bisa bawa kabur kendaraan curian keluar pulau. Terus jalan buat dapetin pemandangan paling bagus di atasnya. Manjatin deretan batu di Pantai Penyabong sembari nikmatin pemandangan laut lepas selalu berhasil ngebawa pikiran gue melayang dalam imajinasi. Gue dibuat terpukau dengan cara keteracakan alam menciptakan karya yang indah dipandang mata ini.
Gue juga dibuat lupa dengan betapa menyengatnya matahari, juga dengan betapa cepatnya waktu bergulir. Sunset di sini sembari camping mungkin bakal masuk ke bucket list gue kapan-kapan. Kalau ada kesempatan buat mampir ke Belitung lagi, tentunya sembari hiking ke Batu Jalannya mungkin Baginda. udah enak ya, makanya masih kejaga banget nih. Cuman emang tadi gara-gara mungkin lagi banyak yang datang, jadi di situ agak kotor sama sampah. Oh iya, jangan lupa cicipin juga kuliner lautnya Belitung. Harganya masuk di kantong dan kalian bakal jadi lebih bisa menghargai kekayaan alam Belitung dengan cara ini. Mampir ke Danau Kaolin sebelum flight pagi ke Jakarta adalah penutup prolog perjalanan ke Belitung. Destinasi terakhir saya sebelum pulang nih, bener-bener di tengah perjalanan mau ke bandara, saya mutusin buat berhenti ke kawasan Danau Kaolin. Danau Kaolin ini satu lagi sebetulnya bekas area pertambangan di Belitung yang kemudian disulap jadi objek wisata karena warna airnya yang menarik sih. Jadi ini sebenarnya masih kubangan, kalau kita lihat kan ini kubangan air biasa, tapi karena warnanya itu biru hijauan, jadinya buat beberapa orang menarik. Sebetulnya itu bukan indikasi bahwa airnya bersih, enggak. Tapi toh buat orang yang penting kan instagramable kan tempat-tempat kayak begini. Nasib rupanya memberi gue kesempatan buat ke Belitung lagi pada bulan Maret 2022 bareng dengan dua teman gue yang kebetulan butuh tour guide. Oleh karena itu, gue mutusin buat menyimpan lebih banyak cerita mengenai Belitung untuk saat ini, sampai video selanjutnya tentang Belitung naik tayang. On the personal note, Belitung udah jadi destinasi gue tiap kali butuh pelarian singkat seorang diri. Suasananya yang relatif sepi untuk pulau kecil dekat Jawa, gue rasa cukup mewakili kepribadian gue yang rada introvert. Orang lain mungkin bakal bosen karena yang bisa dikunjungin di Belitung ya itu-itu aja. But hey, gua rasa opini yang sama juga berlaku untuk destinasi populer kayak Bali atau Jogja. Di sana orang-orang juga mungkin cuma mampir ke segelintir tempat kayak Pantai Kuta atau Malioboro aja. Dan gak mencoba untuk mengeksplorasi tempat-tempat yang agak asing. Ya kayak misalnya Savana Tianyar atau Pantai Baronan lah. Nah tapi semua ini cuma preferensi masing-masing aja. Selama kita tetap nikmatin jalan-jalannya, apa gunanya musingin apalagi debatin selera orang lain?